Aku mengenalnya dengan nama Salim. Karena usia kami berbeda belasan tahun, maka aku memanggilnya Pak Salim untuk menghormatinya. Suatu ketika ia berbincang denganku. Ia menceritakan sedikit tentang perjuangan yang mengantarkannya sampai saat ini setelah kupancing-pancing agar mau menceritakannya. Saat kecil, ia tidak berkesempatan untuk hidup senang. Hidup enak dan bahagia layaknya keluarga seperti kebanyakan orang. Ia hidup bersama neneknya karena sejak kecil ia sudah yatim piatu. Ia hidup dan bertahan bersama neneknya di antara bayang-bayang kemiskinan. Makan seadanya, bahkan sering tidak ada yang dimakan. Demi mencukupi kebutuhan hariannya, ia rela menggembala kambing tetangganya untuk beroleh upah. Melakukan suruhan tetangga agar dapat imbalan dan mengerjakan apapun yang halal dan dibolehkan untuk bertahan hidup. Ia memang sekolah, namun hanya sampai sekolah dasar. Ia tidak melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya dikarenakan faktor biaya. Waktu kosong pengganti sekolah yang ia miliki, ia gunakan untuk belajar bekerja. Ia ikut bekerja di bisnis orang. Pindah sana, pindah sini, hingga ia memiliki banyak uang dan mendirikan usaha sendiri ketika usianya menginjak dewasa. Begitu sukses dengan usahanya, tiba-tiba prahara datang di usahanya. Ia terkena tipu, lebih tepatnya pengkhianatan dari rekan kerja. Ia dikhianati oleh temannya sendiri, yang tak hanya melenyapkan uang yang ada, tapi ganti rugi atas kerugian bisnis yang mengakibatkan bangkrut di bisnisnya. Karena dari kecil ia terlahir dengan pahit dan pantingan hidup, ia tak enggan memulai lagi. Ia ikut bisnis orang meski sebagai pekerja, bersabar untuk memulai dari bawah sambil mengumpulkan modal. Singkat cerita, pola sukses di awal terulang kembali. Pengalaman bisnis pertamanya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk tidak tertipu dan harus ekstra berhati-hati. Ditambah keuletan, rajin, disiplin, dan tentu saja sungguh-sungguh, bisnisnya berlipat-lipat lebih sukses dari yang pertama. Saking suksesnya, nama dan gambarnya masuk dalam majalah bisnis kota dengan predikat penjualan terbaik di antara pebisnis besar di tahun itu. Sebagai gambaran suksesnya, ia pernah mengatakan, "Kalau dulu bingung dan kelimpungan karena tidak ada uang meski buat makan saja. Tapi sekarang saya bingung dan pusing karena kebanyakan uang. Pusing saking banyaknya, mau diapakan dan dikemanakan uang itu." Aku tertawa terpingkal untuk kalimat yang itu. Selebihnya, aku sangat termotivasi dan terinspirasi. Cerita itu mengajarkanku satu hal, makna penting dari kesungguhan. Bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dapatlah ia. Sungguh-sungguh yang berarti benar, disiplin, konsisten, komitmen, fokus, gigih, ulet, dan totalitas dalam melakukan sesuatu.